Hello good students, welcome back to English class with Miss Riris. So today is our second material for this semester, and in this occasion I will explain about direct and indirect speech. Baik anak-anak, ini adalah materi kedua yang Miss siapkan untuk kalian pelajari, dan materi kali ini sangat berhubungan dan relate dengan storytelling. Jadi silakan diperhatikan ya. Judulnya adalah direct and indirect speech. So guys, what is direct? What are direct and indirect speech? Jadi apa sih direct and indirect speech itu? Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau ada yang belum. So let me explain it first to you. There are many occasions in which we need to describe an event or an action that happened, and very often that includes repeating what someone said. Jadi ada beberapa situasi di mana kadang-kadang kita itu harus menyampaikan apa yang orang lain atau mengulangi apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Dan juga ketika storytelling, we also need it. Jadi kita juga butuh cara untuk menyampaikan kalimat dalam cerita. Ketika kita menceritakan ulang cerita itu menggunakan storytelling. Dan untuk melakukan hal itu, kita perlu mempelajari direct speech, kalimat langsung, and indirect speech atau reported speech, kalimat tidak langsung. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat langsung dan tidak langsung. We're gonna start with direct speech. Kita mulai dengan direct speech atau kalimat langsung. So direct speech is a speech that we use when we want to describe what someone said, but we simply repeat what someone says. Jadi kita langsung menyampaikan kalimat itu. Jadi bukan mengulang melaporkan, tapi memang kalimat itu langsung disampaikan. Dan di dalam penulisannya we must put the phrase between speech mark. Jadi harus ada quotation atau apostrophe dalam bahasa Inggris, atau bahasa Indonesianya tanda petik. Nah, di dalam sebuah teks storytelling atau fantasy story, dalam sebuah teks cerita, jika ada kalimat yang menggunakan tanda petik di dalamnya, sebuah kalimat, itu adalah kalimat direct speech atau kalimat langsung. Nah, ini yang namanya kalimat langsung, ditandai dengan penggunaan tanda petik. Ya, berikut contohnya dari kalimat direct speech. Kalimat-kalimat ini Miss ambil dari cerita Andre and Princess Suripit yang ada di buku paket yang kalian miliki. Ada 3 contoh kalimat di sini, yaitu yang pertama, "Do you know the name of this place?" asked Princess Pipit. "Am I dreaming?" Andre finally broke the silence. Princess Suripit said again, "It seems like a dream, but you are not dreaming." Nah, 3 contoh ini adalah contoh kalimat direct speech. Cara paling gampang untuk melihatnya adalah penggunaan tanda petik di dalam kalimat, baik itu kalimat pertanyaan maupun kalimat statement pernyataan, gitu ya. Jadi ciri khas utamanya adalah menggunakan tanda petik. Ini yang disebut dengan direct speech. Lalu berikutnya adalah indirect speech, kalimat tidak langsung. Kita perlu mempelajari ini. Kenapa? Karena nanti ketika kalian storytelling, kalian tidak akan terus-terusan menggunakan direct speech atau menirukan kalimat langsung, kalimat yang diucapkan oleh tokoh dalam cerita, the characters. Tapi kalian bisa juga mengubah the direct speech itu menjadi indirect speech untuk dijelaskan atau untuk di storytellingkan di depan audiens kalian. So indirect speech is used when we want to report what someone said without speech marks and without necessarily using exactly the same word. Jadi ketika kalian mau menyampaikan, melaporkan apa yang disampaikan orang lain kepada audiens, atau apa yang disampaikan tokoh dalam cerita, the characters of the story, tanpa menggunakan speech marks atau apostrophe atau tanda petik, dan tidak menggunakan kalimat yang sama, jadi agak sedikit diubah. Makanya istilah lainnya adalah reported speech atau kalimat laporan.
Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat contoh dari indirect speech itu yang seperti apa. Nah, kalau tadi direct speech-nya contohnya, do you know the name of this place? Asked Princess Pipit. Nah, kalimat ini adalah kalimat direct speech. Lalu contoh kalimat indirect speech-nya yang seperti apa, Miss? Nah, di bawahnya ini adalah contoh indirect speech-nya yang kita buat dengan mengubah direct speech yang sudah ada, yaitu menjadi kalimatnya, Princess Suripit asked if the man knew the name of the place. Perhatikan di sini tidak ada lagi penggunaan tanda petik dan tidak ada lagi penggunaan question mark atau tanda tanya. Jadi kalimat ini menjadi sebuah kalimat pelaporan, kalimat pernyataan, bukan lagi kalimat pertanyaan seperti di direct speech-nya. Contoh kedua, Princess Suripit said again, it seems like a dream, but you are not dreaming. Nah, ini contoh kalimat direct speech ya. Lalu indirect speech-nya seperti apa? Nah, kalimat ini ketika diubah menjadi indirect speech, maka akan menjadi Princess Suripit said again that it seemed like a dream, but Andre was not dreaming. Perhatikan yang dicetak tebal. Ini merupakan perubahan dari kalimat yang ada di dalam tanda petik. Sehingga di dalam indirect speech tidak lagi berbentuk kalimat yang ada tanda petiknya, tapi dia menjadi kalimat reported, kalimat pernyataan laporan seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana Miss caranya mengubah dari direct speech menjadi indirect speech? Oke, di sini sudah Miss siapkan 4 cara yang Miss kutip dari salah satu YouTube account yaitu Kampung Inggris. Nah, di sini adalah 4 cara untuk mengubah kalimat kalimat direct speech menjadi indirect speech. Yang pertama, kita wajib menggunakan kata hubung atau dalam bahasa Inggris sebutannya adalah conjunction. Ini ada typo sedikit ya, harusnya ada n di sini. Conjunction. Conjunction yang dipakai ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita bisa pakai kata if, kita bisa pakai kata that, atau kita mau gunakan question word, dan kita juga bisa menggunakan to atau not to. Nah, untuk simpelnya kali ini, Miss hanya akan membahas yang menggunakan kata if atau that. Yang lainnya nanti di lain kesempatan kita bahas, atau kalau kalian mau bertanya boleh di luar pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, kita wajib tahu characters dari story-nya. Harus kenal, misalnya seperti contoh di sini tadi ya. Kita lihat dulu, kita mundur sedikit ke slide sebelumnya. Nah, di sini ada kalimat it seems like a dream, but you are not dreaming. Nah, maksudnya harus tahu karakternya itu apa, Miss? Harus tahu karakter yang ngomong siapa, yang diajak ngomong siapa. Nah, di sini yang ngomong adalah Princess Suripit. Dan yang diajaknya ngomong, si You ini siapa? Oh, di cerita itu ternyata You ini adalah Andre. Nah, kita perlu tahu itu supaya kita bisa membuat kalimat tidak langsung yang berasal dari kalimat langsung. Jadi wajib tahu yang ngomong siapa, yang diajak ngomong siapa. Yang ketiga, jika klausa pertama itu bukan simple past tense, maka klausa kedua hanya dirubah pronounnya saja. Yang klausa pertama dan yang klausa kedua itu yang mana sih, Miss? Nah, kita perhatikan di kalimat ini contoh. Back to the previous slides. Klausa pertama itu adalah kalimat yang ini. Kalimat Princess Suripit said again, ini adalah klausa pertama. Dan klausa keduanya adalah kalimat yang berada di dalam tanda kutip. It seems like a dream, but you are not dreaming. Itu adalah klausa kedua. Jadi di dalam kalimat direct speech itu biasanya ada klausa pertama dan ada klausa kedua. Nah, kita harus paham dulu klausa pertama yang mana, klausa kedua yang mana. Balik lagi ke sini. Nah, setelah poin ketiga, ada poin keempat. Namun jika klausa pertama, maaf ini typo, jika klausa pertama menggunakan simple past, maka di klausa kedua yang harus diubah adalah pronoun, adverb, dan tensesnya. Nah, ini penjelasan detailnya nanti kita bahas di kelas ya, supaya kalian lebih mengerti. Miss akan menuliskan nanti di whiteboard. Nah, so apa yang akan kita lakukan nanti in the classroom? The detailed example for how to change direct to indirect speech will be explained at classroom. So guys, don't miss the class. Jadi penjelasan detail bagaimana cara mengubah dari direct speech ke indirect speech
akan Miss jelaskan lebih lanjut di onsite classroom atau di kelas tatap muka nantinya. So, that's all for direct and direct speech. Thank you for watching this video. If you have questions, just prepare yourself with the questions and bring the questions to the class and ask the questions to me at classroom. So, thank you very much and see you on site at onsite classroom, guys. Bye-bye.